Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya, Bapak akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dengan tartil surat Al-Ma'un. Yang kedua, peserta didik dapat menulis surat Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surat Al-Ma'un dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita akan mendengarkan bacaan surat Al-Ma'un dengan tartil. Silakan didengarkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak-anakku yang saya sayangi, setelah kita membaca surat Al-Ma'un, mari kita mempelajari materi tentang surat Al-Ma'un. Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir dalam surat Al-Ma'un, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un sendiri merupakan surat yang ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surah Al-Ma'un ini diturunkan pada kota Madinah dan sering kita kenal sebagai surah Makkiyah. Selanjutnya, agar kita lebih memahami surah Al-Ma'un, mari kita perhatikan dahulu terjemahan dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Ayat yang pertama, Allah mengawali surat Al-Ma'un ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan tersebut sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan pada ayat berikutnya siapakah orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang mengherdik anak yatim. Orang yang mengherdik anak yatim yaitu adalah orang yang menyakiti anak yatim baik secara fisik maupun non-fisik ataupun perkataan.
Yang selanjutnya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di sini dijelaskan, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin merupakan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang seharusnya orang yang mempunyai harta lebih atau makanan lebih itu membagikan makanannya kepada orang yang membutuhkan atau orang yatim, tetapi mereka hanya memakannya sendiri, tidak mau berbagi. Mereka itu disebut dengan orang yang mendustakan agama. Dusta di sini yaitu berbohong. Berbohong kepada Allah, mengaku sebagai muslim akan tetapi perilakunya tidak mencerminkan manusia yang berakhlakul karim. Lalu pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholat yang tidak khusyuk dan tidak memaknai sholatnya dengan baik. Bukan berarti orang yang sholat akan masuk surga, tapi orang yang sholat akan celaka bila sesuai dengan ayat yang kelima berikut ini, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai di sini berarti sangat luas, yaitu yang berkaitan dengan yang pertama waktu, mungkin waktunya sering telat atau bagaimana. Yang kedua tentang ketentuan, yaitu sholatnya menyalahi ketentuan yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan kekhusyuan, yaitu orang yang sholat yang tidak khusyuk, yang hanya memikirkan dunia saja ketika sholat. Pada ayat yang ke-6, orang yang dianggap celaka yaitu adalah orang-orang yang riya, yaitu orang yang mempertontonkan segala amal ibadahnya agar dapat dipuji oleh orang lain. Orang yang riya ini tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir Allah menjelaskan orang yang celaka selanjutnya, yaitu orang-orang yang tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna, yaitu barang-barang yang dibutuhkan oleh orang lain, dan cenderung menghalang-halangi orang lain yang ketika ingin menolong orang yang membutuhkan. Sekian pembelajaran untuk pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang asbabun nuzul dan hikmah yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.